2, 1. Halo, selamat siang. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kita bersyukur ya dapat berjumpa kembali dengan kalian di Suara 12. Lanjutkan materi kita di bab pembelajaran bab 7 yang berjudul atau bertema hidup bersama dengan orang yang berbeda iman. Nanti akan ditampilkan ya. Sebelum pembelajaran ini kita juga akan berdoa dan juga nanti kita akan ada sesi kelas dan kelas untuk memastikan siapa yang tidak hadir ataupun sama-sama ya. Baik, 16 siswa bisa mewakili kamu boleh maju ke depan. Boleh teman-teman yang lain berdiri. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Hampir sudah membawakan dalam doa untuk kelas 12 AKS dan saya untuk mengajar kalian belajar perilaku yang hadir pada saat yang ini. Baik, dari Amerika ada ya. Catherine Valencia, Irfan Natanwi, kemudian Lydia Safila, kemudian Marcelo. Baik, Mervia Junita ada ya. Kemudian Rinaldi Dwi Alikotan. Terima kasih. Kemudian Tasya Valencia ada. Next, kemudian kita panggil kembali untuk Felicia. Kemudian ada Florencia Pervila. Kemudian ada Rosalia Franciscan. Dan terakhir untuk Kamila Anjaya. Baik, dari siswa itu semuanya masuk ya, saudara ya. Baik, terima kasih karena sudah ada bersama-sama. Sebelum pembelajaran ini perlu kita perhatikan sama-sama kelas sama seperti pembelajaran sebelumnya. Jadi kita menggunakan media PowerPoint dan Anda bisa simak di depan yang sudah sama-sama kita akan sharekan. Dan terima kasih kepada teman kamu yang membantu saya untuk mengajar ini. Ya, kita boleh klik langsung untuk materinya. Sebelum materi ke sana kita akan melihat materi kita apa judulnya bersama-sama. Boleh baca sama-sama. Hidup bersama dengan orang yang iman. Jadi kita hidup dengan orang-orang yang berbeda iman pasti. Anda tahu berapa agama yang ada di Indonesia? Ada 6. Dan nanti boleh sebut agama apa aja yang ada. Kristen, Katolik, Buddha, Islam, Hindu dan Konghucu. Jadi ada berapa? 6 agama. Yang tanpa sadar bahwa ini adalah sesuatu yang terjadi yang kita temui. Maka di sana dikatakan ketika berbicara iman pasti ada yang namanya berbeda. Nah, di situ juga tertulis tuh kalau kita sama-sama lihat ya di dalam Mazmur pasal 133. Firman Tuhan dikatakan apa di sana? Itu dikatakan diceritakan masalah kalau kita hidup rukun, kalau kita hidup bersama-sama, maka Tuhan akan hadir mendatangkan berkat. Jadi kuncinya apa? Hidup rukun. Oke, next untuk materi kita akan lihat sesuai dengan pengantar yang ada. Sebelum masuk lebih jauh tentang materi, kita lihat KI dan KI. Tahu KI? Kompetensi KI, kompetensi inti yang kita lihat. Ya, 1.1 mensyukuri pemberian Allah dalam kehidupan multikultural. 1.2 mengembangkan perilaku yang menghargai menerima multikultur. 1.3 menganalisis nilai-nilai multikultur. 1.4 membuat proyek yang berkaitan dengan multikultur. Ada berapa poin? 4 ya. Kemudian berikutnya lagi untuk tujuan pembelajaran. Kenapa kita mempelajari ini? Ya, karena kita mau ada poin-poin yang akan ditampilkan. Pertama, dituliskan di sana memahami kaitan antara hidup bersama dengan orang yang berbeda iman. Jadi kita akan memahami ini. Saya hidup bukan hanya iman saya sendiri, tetapi ada orang lain di kanan kiri kita. Paham ya? Yang kedua, kita juga akan melihat memahami potret pertikaian yang berlatar belakang agama. Yang ada latar belakang agama dan itu menjadi sebuah konflik persoalan yang terjadi di sana. Kemudian yang ketiga,
Ada tulisan di sana apa? Bisa baca bersama-sama? Memahami gereja dan kerukunan antar umat beragama. Jadi hadirnya gereja untuk kehidupan umat beragama juga difokuskan di sana. Kemudian yang keempat kita lihat bagaimana kita untuk memahami bagaimana membangun kebersamaan di tengah perbedaan. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita. Kemudian kelas. Nah di situ kita melihat apa sih materi-materinya nih. Dari bab 6 yang kita bahas yang terlebih dahulu atau beberapa waktu yang lalu, kita sekarang di bab 7. Apa materi-materi yang dimunculkan di sana? Di dalam bab 7 dikatakan materi yang kita pelajari. Kita boleh baca bersama-sama 2-3 potret, pertikaian dan konflik yang berlatar belakang agama. Ini di pertemuan kemudian yang kedua kita baca yuk beberapa sikap dalam kaitannya dengan hubungan antar agama. Ini pertemuan yang pertama ya maksud saya ya. Kemudian yang ketiga apa? Gereja dan kerukunan antar umat beragama dalam pertemuan kedua dan membangun kebersamaan pada pertemuan yang ketiga. Jadi berapa kali kita pertemuan Mas? 3 sudah kita rencanakan. Setiap pertemuan kita masih ingat kan? Di awal perjumpaan Pak Anu paling ingat bahwa waktu kita adalah 45 menit. Jadi 3 kali 45 menit. Baik. Nah, buku yang kita gunakan masih sama, boleh cek lagi. Dan buku yang digunakan kembali lagi. Ya. Buku yang digunakan masih sama, kita masih menggunakan buku ini, ya. Didikan Agama Kristen dan Budi Pekerti khusus kelas 12, ya. Ini materi-materi kita. Bisa memahami semuanya? Saya percaya kalian bisa memahami. Oke, next kita lihat yuk di pengantar. Apa yang dikatakan di pengantar? Ternyata hidup bersama dengan orang yang berbeda agama. Itu ada satu pengantar yang luar biasa di sana. Dituliskan di situ bahwa bab ini merupakan rangkaian pembahasan bab sebelumnya, yaitu multikulturalisme. Apa multikulturalisme? Berbicara beraneka ragamnya kebudayaan, dengan berbicara beraneka ragamnya peradaban kita, yang artinya semuanya banyak dari sukunya, agama, budaya, bahasa itu sudah bahas di bab sebelumnya. Nah, namun pada bab sebelumnya itu pembahasan mengenai multikulturalisme lebih banyak menekankan pada perbedaan budaya, cara pandang, adat, istiadat, suku maupun kelas sosial. Nah, ini spesial kita berbicara masalah ini. Saya tanya sama kamu nih, iman artinya apa? Iman adalah, tahu? April tahu nggak? Yang lain tahu iman adalah Ibrani pasal 11 ayat 1. Bawain pun nggak semua. Bawa, boleh buka infonya. Dituliskan di sana. Apa dituliskan iman? Yo, siapapun baca boleh. Cepat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang Ibrani 11 ayat 1. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Ya, kalau siapa boleh buka maksudnya, boleh baca lagi. Iman adalah Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iya. Segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ada harapan walaupun itu sesuatu yang mungkin belum kita lihat. Jadi berbicara masalah siapa? Iman Anda. Berbicara masalah siapa? Iman Kristen kita. Berbicara masalah iman siapa? Teman-teman di luar Kristen kita. Ya, dan kita akan perjuangkan di sini. Terus kemudian di bagian yang ini ya, yang keempat ini, yang keempat dituliskan bahwa sebagai remaja Kristen, peserta hidup wajib mengasihi sesama dan menunjukkan solidaritas serta kebaikan kepada semua orang tanpa memandang latar belakang agama. Ya, itu yang menjadi materi kita. Next, kemudian boleh dilihat kembali apa yang disertakan di dalam poin ini. Ya, judulnya apa kelas? Poin B, potret pertikaian yang berlatar belakang agama. Ternyata di dunia ini seringkali terjadi potret pertikaian seperti ini. Salah satu kasus yang muncul di sana contohnya ini terjadi di India. Siapa dengan siapa? Orang yang beragama atau masyarakat Hindu dengan masyarakat Muslim. Kemudian terjadi di mana nih? Nigeria. Siapa mereka? Antara orang Kristen dengan orang Islam. Kemudian terjadi nih nomor 3. Di mana nih? Negara kita Indonesia. Di mana itu negaranya? Poso, Sulawesi. Pernah terjadi. Siapa mereka? Menewaskan lebih dari ratusan orang. Mereka Kristen dengan Islam. Kita nggak berani pasal seperti itu, ya. Kemudian yang keempat kemana nih? Bosnia. Siapa mereka? Pembantian oleh orang-orang Muslim. Nah, kamu lihat scroll berikutnya. Boleh lihat gambar. Di situ ada gambarnya.
Pernah lihat gambar ini kan? Belum pernah ya? Pernah lihat gambar ini? Pernah lihat? Mungkin dulu pernah ada, mungkin ya, tapi nggak apa-apa. Ini itu terjadi pembelajaran. Konflik yang terjadi di India, konflik yang terjadi di Nigeria, konflik yang terjadi di Bosnia, dan konflik yang terjadi di Kosovo. Ini Indonesia bukan? Ini bangsa kita bukan? Ini yang kita tempuh. Jadi mau tidak mau, tolong kita pahami. Karena gara-gara agama bisa mengakibatkan sebuah konflik. Ya, jadi agama itu tidak menjamin sebuah kebaikan dan sebagainya. Walaupun konteksnya agama membawa kita menuju sesuatu yang baik. Salahnya di mana? Salahnya adalah karena atau pribadi. Nah, ini adalah faktor-faktor sampaikan. Terus kelas, kita lihat di poin berikutnya nih. Ya, di sana diceritakan tentang beberapa sikap yang berkaitan dengan hubungan antara agama. Ternyata ketika kita simak ya, kasus demi kasus yang ada, konflik-konflik yang terjadi di sana itu dimulai dari yang namanya agama. Ya. Terus kemudian konflik yang di India, Nigeria, Bosnia, Kosovo semuanya bermula dari agama. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa motif agama dapat digunakan untuk membakar emosi orang, membangkitkan kebencian terhadap kelompok-kelompok yang berbeda. Kemudian, kalau demikian halnya, apakah yang harus kita lakukan nih sebagai satu bangsa, sebagai orang pengikut murid Yesus Kristus? Ya, ada langkah-langkah yang akan kita lihat ya. Lagi sebentar. Ya, oke. Sebagai murid Yesus ada sebuah sikap yang kemudian diambil ketika ia berhadapan dengan orang yang berkeyakinan. Kadang-kadang kita ada di poin ini. Next. Ya. Kadang-kadang kita ada di poin ini. Nomor 1. Sikap yang kemudian diambil ketika berhadapan dengan orang yang berkeyakinan lain. Kita baca bersama-sama. Apa tulisannya? Semua agama sama. Ngerti ya? Kadang-kadang radikalnya Anda perlulah ngomong agama karena semua agama sama saja. Pernah dengar nggak kalimat itu? Pernah kan? Gak usahlah diskusi agama semuanya sama. Kita harus berpikir demikian. Ini salah atau tidak? Salah. Karena agama mengajarkan sesuatu yang baik kan. Kalau kita punya prinsip agama sama saja, maaf ngomong, mana yang menjadi iman kamu? Mana yang menjadi iman kita? Kita sebagai orang Kristen diragukan, benar kan? Kamu orang agama apa? Kristen. Tapi ke gereja nggak pernah ke gereja. Kenapa nggak ke gereja? Ya, karena memang agama sama aja Pak. Jadi ya, ada keraguan. Yang kedua, kalimatnya apa? Hanya agama saya yang paling baik dan benar. Mungkin kadang-kadang berpikir gitu kan? Ini agama Kristen nih, kita berbicara agama Kristen kan? Nggak apa-apa kan? Agama kita paling baik dan benar. Boleh nggak kita berbicara seperti itu? Ya, karena dalam konteks seperti ini kita memposisikan hidup kita atau tidak. Ya, karena agama sekali lagi dibuat manusia atau dibuat sama Allah, Tuhan. Itu agama itu yang membuat siapa? Manusia. Memang itu ilhamnya dari Allah. Tapi ingat ya, dalam posisi ini di poin kedua ini juga tidak. Yang ketiga, Anda pernah dengar kalimat toleransi tidak? Boleh ya. Nah, persalinan. Boleh dijawab persalinan nggak apa-apa. Apa menurut kamu toleransi? Boleh dibuka maskernya biar teman-temannya jawab tidak apa-apa. Sebenarnya toleransi apa? Toleransi ini kayak kita kan hidupnya berdampingan sama agama lain. Kita menghormati agama lain gitu. Lagi ibadah misalnya. Ya, menghargai berdampingan hidup dengan agama yang lain. Jadi kalau kamu boleh katakan apa toleransi? Boleh buka maskernya. Ya, saling menghormati tanpa menjatuhkan agama lain. Jawabannya baik semua ya, benar semua ya. Kalau Pak Arul ditanya dalam posisi ini toleransi seperti itu Pak, menghargai, menghormati kepada orang lain. Tetapi ingat, dalam poin toleransi di sini ternyata bukan poin yang paling tinggi. Ini pasti di posisi yang nomor 3. Karena kenapa? Toleransi di sini, aku menghargai dia, aku menghormati dia. Kalau terlebih dahulu dia menghargai dan menghormati saya. Jadi intinya apa? Harus ada hubungan timbal. Jadi toleransi itu belum mutlak. Pahami ya, toleransi itu belum mutlak. Ada yang mungkin mutlak, yang lebih benar-benar adalah poin yang ini. Artinya apa ini? Menghargai agama lain. Nah, menghargai konteks agama lain inilah kelompok dari toleransi, kelompok dari perbedaan. Mereka bersatu bersama-sama, yang menerima satu dengan yang lain. Maka kamu dengar namanya moderasi beragama. Nah, ini konteksnya yang kita pelajari. Next, lagi kemudian kita lihat. Dari 4 poin ini ada di pertemuan pertama,
ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu jawab. Pertanyaan satu misalkan muncul pertanyaan, menurut kamu apakah yang menyebabkan konflik-konflik di atas tadi? Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya sederhana. Konflik tadi terjadi karena faktor iya agama. Betul kan? Di India, di Nigeria, di Poso, di Bosnia, di Herzegovina, 4 daerah, 4 negara yang kita ekspos tadi ya, kita sama-sama. Faktornya adalah agama. Terus, kesimpulan apa yang dapat kamu tarik dari bacaan di atas atau setelah kamu membacanya? Pasti ada sebuah kesimpulan. Berbicara masalah kehidupan beragama. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ini pertemuan kita yang pertama. Nanti tugas next berikutnya lagi. Tugas kalian adalah sebagai berikut untuk menjawab soal. Ya, tugas kalian adalah sebagai berikut untuk menjawab soal. Pendalaman materi mengenai potret pertikaian peserta didik mempelajari beberapa kasus yang diangkat dari buku, ya, elektronik buku yang kita gunakan mengenai penyebab konflik dan terjadinya, kemudian memberikan kesimpulan secara analisis. Ya. Untuk poin ini saya akan minta di pertemuan yang kedua, pertemuan berikutnya. Ya. Bisa dipahami? Baik, terima kasih kelas untuk sesi yang pertama ini. Sebelum kita masuk di dalam pengerjaan pertanyaan pertama tadi, mungkin ada yang ditanyakan tidak? Tidak ya? Cukup? Ya, tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Nanti habis itu kita kerjakan di poin yang pertama. Terima kasih. Kita akan break dulu untuk mengerjakan tugas-tugas kalian. Ya. Terima kasih. Kalian sudah mengerjakan tugas semuanya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan ya di antara kalian nanti bisa kita sama-sama diskusikan untuk pertemuan yang kedua. Ya, saya berharap di pertemuan yang kedua kalian juga semakin bergairah dalam pembelajaran ini karena masih dengan tema yang sama, hidup bersama dengan orang yang berbeda iman. Di situ nanti ada interaksi khusus yang kita berikan. Ya, baik. Sebelum mengakhiri kelas kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdiri, minta syukur kepada Tuhan untuk mengakhiri kelas siang hari ini. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kepadamu, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan di dalam pembelajaran kami bersama dengan siswa-siswi kelas 12 KKR akuntansi keuangan negara dengan tema hidup bersama dengan orang yang berbeda iman. Ini bukan hanya firman Tuhan, ini bukan hanya perenungan, tapi jadikanlah ini menjadi materi hidup buat anak-anak remaja kami agar mereka senantiasa hidup menjadi berkat-Mu di tengah masyarakat yang ada dengan segala keberbagian mereka, perbedaan yang mereka alami. Terima kasih Tuhan, jadikan hidup mereka berkat dan sukacita daripada Engkau, yang artinya hidup mereka berkenan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pembelajaran agama Kristen siang hari ini. Dan kami mengakhirinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Setiap kita yang percaya katakan, terima kasih, selamat kembali. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.